Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kabupaten Kulon Progo. Selamat pagi pada pagi hari ini yang cerah. Kita akan mengupas dan gagasan yang disampaikan oleh Bapak di podcast Opsiku pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita kedatangan tamu-tamu hebat, narasumber hebat, yaitu Bapak Dr. Hewan Derajat Berbadi, Selamat pagi. MSI, Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Bapak Radio Santoso ST, Pagi sahabat. Bapak Ketua Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Kulon Progo. Pada pagi hari ini kita mengusung tema yang sangat menarik menurut kami adalah tentang hilirisasi perikanan sebagai sebuah peluang yang sangat menjanjikan. Ini mungkin belum pernah kita obrolin ya, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo nggih. Jadi bagaimana tentang usaha pengolahan pemasaran ikan, hilirisasi perikanan menjadi sebuah kegiatan yang menjanjikan di Kabupaten Kulon Progo. Yang pertama mohon izin Bapak Kepala Dinas Kelautan Perikanan, mohon kami diberi sebuah gambaran tentang kebijakan umum Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menangkap ini peluang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Monggo Bapak. Terkait peluang pengolahan dan pemasaran perikanan ya, ini sangat luas sekali dan besar sekali potensinya karena kita punya produksi perikanan setiap tahunnya minimal itu ada 19.000 ton. 2.000 ton itu merupakan produksi dari perikanan tangkap, sedangkan dari perikanan budidaya ini ada 16.000 ton. Yang jadi permasalahan di sini adalah kadang-kadang dan banyak sekali produk-produk perikanan ini justru malah keluar ke Kulon Progo. Sehingga kebijakan dinas kita adalah bagaimana kegiatan hilirisasi ini bisa dilakukan di Kabupaten Kulon Progo, sehingga ke depan UMKM pengolahan dan pemasaran di Kulon Progo ini khususnya untuk bahan perikanan ini bisa berkembang. Jadi kita menumbuhkan terkait dengan kelompok pengolah dan pemasar. Saat ini di Kabupaten Kulon Progo telah tumbuh 104 poklasar yang ada di setiap Kapanewon, dan masing-masing poklasar ini beranggotakan sebanyak 10 orang. Kemudian juga kita fasilitasi terkait dengan unit pengolahan ikan, kemudian juga terkait dengan sertifikasinya, karena ketika memproduksi produk perikanan ini harapannya adalah yang bersertifikasi sehingga aman untuk dikonsumsi. Jadi kayak kita di sini mengembangkan juga kemitraan terkait dengan poklasar, baik itu dengan makan bergizi gratis. Ini ada beberapa poklasar kita yang sudah mau dan mampu mensuplai untuk kegiatan MPG ini. Itu salah satunya. Dan juga kita menumbuhkan sentra-sentra pengolahan dan pemasaran. Salah satu contohnya yang sedang kita rintis adalah Kampung Lele Asap. Di situ ada beberapa pengrajin yang ada di 2 desa. Ini yang kita kembangkan ke depannya menjadi sentra kuliner di wilayah selatan Kabupaten Kulon Progo. Baik Bapak, jadi sudah betul-betul langkah Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengangkat hilirisasi perikanan saya kira sudah sangat luar biasa dengan adanya Kampung Lele Asap, kemudian ada sentra-sentra usaha pengolahan dan perikanan, apalagi sudah ada fasilitasi pengolahan perikanan yang diberikan oleh pemerintah Pak J. Baik, Mas Radio sekarang izin. Apa sih forum UMKM Mas Radio? Sebelumnya biar dikenalkan dulu pada masyarakat. Tak menyapa sahabat Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Radia Santoso. Saat ini
saya sebagai ketua Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Kulon Progo. Saya singkat Forkom saja biar enak. Forkom ini sebetulnya adalah sebuah wadah bagi pelaku UMKM yang ada di seluruh Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo yang meliputi di bawah naungan OPD yang ada di Kulon Progo, Pak Wahid sama Pak Derajat. Jadi salah satunya kalau ada Poklasar dari Dinas Jenengan, kita juga ada yang KWT atau Gapoktan dari pertanian. Terus kita juga di pariwisata juga ada para pelaku wisata. Terus kami juga inline dengan yang sifatnya legalitas ya. Kami kemarin dengan Dinkes itu juga bekerja sama. Intinya kami sebagai wadah seluruh UMKM di Kabupaten Kulon Progo untuk bersinergi dan bermitra baik secara kedinasan dengan dinas ataupun secara umum untuk meningkatkan value atau capable dari para UMKM untuk menjadikan Kulon Progo itu lebih baik. Begitu sementara secara singkatnya seperti itu, Pak Wahid. Okay. Baik. Jadi UMKM itu sangat luas ya. Sangat luas sekali. Luas. Beberapa OPD mesti ada pembinaannya di situ ya Mas Radio. Iya, ada. Kemudian untuk Mas Radio dulu sebetulnya. Bagaimana Mas Radio tentang Forum UMKM melihat peluang usaha pengolahan perikanan, Pak Radio? Iya. Jadi mungkin kami ceritakan secara saya dulu karena peluang itu nanti kan harus sejalan dengan kami secara pribadi atau bersama. Jadi kalau peluang bisnis, kebetulan kan saya dulu pemain di Pokdakan ini Pak Derajat. Kita masih 10 atau 15 tahun yang lalu kita di Pokdakan, terus kita bergabung di Poklasar, terus kita coba bikin dulu namanya bakso dari lele itu loh, saya ingat. Bakso dari lele, terus ternyata stok lele melimpah, terus kami buka pemancingan. Jadi kalau dari hulu hilirnya pemancingan, terus nanti kita kemarin itu kita buka secara restoran. Jadi Pokdakan, Poklasar dan UMKM atau pelaku usaha atau pebisnis. Jadi kalau secara peluang usaha di Kulon Progo, kalau ditanya di masyarakat umum, ayo gemar makan ikan itu mesti masih kalah gaung dengan yang namanya ayam. Ayam. Jadi kami tetap berjuang terus. Jadi peluangnya masih besar kalau secara kita lihat presentasinya, karena peluang berbisnis yang perikanan di Kulon Progo itu porsinya belum segitu gede dengan teman-teman yang dengan dunia ayam potong. Kita tidak anti ayam potong, saya juga jualan ayam potong. Cuma kalau di Langisari Bulu itu kan kami secara warung itu kan kuliner ikan. Nah, terus dengan teman-teman yang kami itu kami create, ada yang wujudnya wader, ada yang wujudnya sambal, ada yang wujudnya kayak ini misalnya keripik lele. Ini produksi UMKM ini. Nah, kebetulan ini kita secara forum baru berproses. Kami akan koordinasi lebih intens ke 12 Kapanewon. Jadi tidak ada ketimpangan di salah satu Kapanewon, meskipun secara potensi tempat geografi juga berbeda, Pak. Tetapi kami pengen UMKM itu bisa menonjol di daerahnya sesuai dengan potensinya. Meskipun misalnya contoh di daerah kemarin Sami Galuh kita sudah meng-create di sana sebagai gudangnya kopi. Di sana juga ada pemain ikan, Pak, meskipun tidak segede yang di kota atau di bawah. Jadi tetap peluangnya masih bagus nih, masih bagus. Masih sangat terbuka nggih perikanan nggih. Baik, Bapak Kepala Dinas, izin Pak, untuk sekarang kan tadi sudah disampaikan oleh Mas Radio tentang kita ini masih tren kemarikan juga masih sangat kecil ya Pak. Mungkin ada kebijakan dari Dinas Kelautan Perikanan tentang kemarikan, Pak.
Ya, untuk gemar ikan kita ada kegiatan-kegiatan bekerja sama dengan provinsi. Contohnya kemarin yang kita laksanakan bersama provinsi itu ada festival ikan yang diadakan di Man 2 Kulon Progo. Di situ tidak hanya ansih makan ikan, tapi di situ juga ada lomba-lomba yang diikuti oleh siswa-siswa Man 2. Salah satunya adalah lomba memasak, kreasi memasak dengan bahan dasar ikan. Kemudian juga ada lomba terkait dengan file ikan. Harapan kita nanti mereka kan akan menjadi generasi penerus. Dengan adanya gemar ikan itu nanti mereka ketika menjadi orang tua, baik itu ibu atau bapak ini akan mampu mendorong putranya untuk bisa mengkonsumsi ikan sehingga nanti tercipta generasi yang sehat dan cerdas. Baik Bapak. Jadi memang secara hitung-hitungan kita cari data kan kita masih kecil ya Pak untuk angka konsumsi makan ikan di Kulon Progo ini dibanding dengan kabupaten yang lain. Jadi mungkin ada kegiatan apa menjadi unggulan dari Dinas Kelautan Perikanan Pak untuk meningkatkan angka konsumsi makan ikan Pak? Ini bersambung dengan peluang usaha tadi. Jadi untuk meningkatkan angka konsumsi ikan kita masih di angka 33,05. Yang meningkat lah dibandingkan ini angka di tahun 2025 meningkat 5% dibandingkan tahun 2024. Kalau 2024 di angka 31. Jadi peringkatnya di tahun 2024 ini untuk angka konsumsi ikan kita masih terendah ya, peringkat kelima. Alhamdulillah tahun 2025 ini sudah menduduki peringkat ketiga. Prestasi, ya, masih kalah dengan Sleman dan kota. Jadi terkait kegiatan-kegiatan kami untuk meningkatkan konsumsi ikan, salah satunya adalah dengan mendorong pelaku usaha Pok Lasar ini untuk menciptakan menu yang kreatif yang disukai anak-anak, misalnya pisak ikan, donat ikan, kemudian geblek ikan. Salah satu yang menjadi ciri khas Kulon Progo ini kan geblek ini, tapi geblek ini kita tambahi bahan ikan sehingga nanti anak-anak itu tidak bosan ketika disajikan menu yang seperti biasa digoreng atau dipepes atau yang lain mungkin kurang menarik. Mungkin dengan adanya kegiatan lomba cipta menu ikan ini, harapan kami nanti bisa meningkatkan angka konsumsi ikan. Oh, baik Pak. Jadi memang salah satu kegiatan dari Dinas Kelautan Perikanan adalah bagaimana kita meningkatkan konsumsi makan ikan. Ada lagi nggih Pak, ada gerakan makan ikan untuk atasi stunting nggih Pak? Iya, ada. Itu ada, kita ada Gemati, gerakan makan ikan atasi stunting. Itu kita bekerja sama dengan Forikan di Kulon Progo untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan kita juga melakukan bekerja sama dengan Kemenak. Kita juga memberikan penyuluhan kepada calon pengantin arti pentingnya mengkonsumsi ikan untuk mencegah angka stunting, karena kita tahu di Kulon Progo itu angka stuntingnya lumayan masih tinggi, 11%. Harapan kami dengan membekali calon pengantin dengan pentingnya makan konsumsi ikan yang banyak mengandung gizi, omega 3, protein dan lain yang lengkap. Ini harapan kita nanti kita bisa berkontribusi untuk menurunkan angka stunting di Kulon Progo. Baik, memang sebetulnya sudah banyak langkah oleh Dinas Kelautan Perikanan ini untuk bagaimana meningkatkan konsumsi makan ikan, bagaimana menciptakan peluang-peluang usaha. Nah ini, derek Pak Ketua Forkom, Pak Radio, bagaimana menangkap apa yang ditangkap, apa yang bisa dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Mohon ini apa tanggapannya?
yang jelas karena kita ngomong ke konsep tentang perikanan itu kan tidak hanya langsung juk ngapunten nggih dari anak-anak atau masyarakat yuk seneng makan ikan. Nah, kita dari awal secara konsep orang bisnis, alhamdulillah kalau dari teman-teman pelaku UMKM secara umum kita sudah banyak meng-create produk-produk yang kita kolaborasi dengan olahan ikan. Alhamdulillah di 12 kapal itu sudah punya unggulan sendiri-sendiri. Terus ada yang sifatnya ya tadi apa keripik lele, ada yang water, ada yang kemarin yang baru tren di Banaran itu lele asap itu. Terus setahun yang lalu secara pribadi kami di manajemen warung itu mencanangkan dan mungkin besok kami akan berkabar ke teman-teman dari dinas. Anak-anak SD itu sering magang di warung, Pak. Oh, sudah. Sering magang. Jadi biayanya ndak mahal. Antara 30.000 sampai 50.000 per anak. Nah, itu pernah ada yang 30 orang, 60 orang. Itu mulai dari mengenal dunia ikan. Jadi ada loh Pak anak-anak yang namanya lele sama nila itu Belum tahu. Lele sama nila Nyata masih ada ya. itu kan lele, nila, gurame sama bawal. Setelah mengenal itu terus kita kasih hiburan mancing Pak. Mancing ikannya kan sudah dapat. Itu anak-anak kita latih, kita ajari biar tidak takut bedeti ikan. Molahnya. Nggih, berarti ikan terus itu rame-rame sekali itu toh. Terus setelah dibereti kan masuk ke dapur untuk dimasak. Sambil menunggu mateng itu biar anak itu tidak takut dengan ikan, itu kita adakan kayak lomba menangkap ikan, Pak. Menangkap ikan. Ya, dan kayak 1-2 hari kemarin saya dapat info besok tanggal 24 kan ya, Agustus besok kalau kabari. Nah, setelah menangkap ikan itu kan saking gembiranya kan Pak. Apa namanya? Yuk do teles basah kuyup itu. Ikannya sudah habis. Yuk itu berenang. Basah-basahan. Berenang. Terus lapar ya. Sebelum mateng, saya itu di restoran di warung itu ada satu kolam kosong, kita kosongkan, bukan kolam renang Pak, tapi kita pakai air sumur bersih, itu buat ciblon Pak. Setelah ciblon selesai, terus mandi, terus makan ikan tangkapannya yang tadi lele tadi, itu lahap sekali Pak. Lahap sekali, karena anu tak Pak? Lapar. Jadi kita dari situ sudah tangan. Ternyata Mas Radio ada inovasi untuk salah satu mengenalkan Minaturism. Baik. Kalau Pak Bupati minaturism ini. Namun karena ini sangat seru Mas. Obrolan kita sangat seru, namun karena waktu nanti kita jeda sebentar untuk kita lanjutkan lagi. Sahabat Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo kita jeda sejenak, akan kita lanjutkan di season yang kedua. Terima kasih. Kita mulai lagi di season yang kedua, sahabat Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Pada kesempatan yang ini yang kita manfaatkan sebaik-baiknya, mohon izin Bapak Kepala Dinas, Pak Radio, bagaimana kita mengetahui bahwa UMKM ini menjadi salah satu sosok guru perekonomian di Kulon Progo ini yang sangat diperhatikan oleh Pemkab Kulon Progo. Izin Mas Radio, untuk produk-produk olahan ikan, karena terutama Mas Radio sebagai salah satu ketua Forkom, bagaimana melihat peluang produk olahan ikan khususnya atau secara umum, kemudian yang diminati oleh pasar modern, bagaimana kemudian syarat-syaratnya tertentu bagaimana mungkin Mas Radio untuk produk Kulon Progo? Khusus produk olahan ikan itu di Kabupaten Kulon Progo, alhamdulillah kemarin setelah kita dikukuhkan bulan April, itu langsung kita berprogres bentuk Forkom di masing-masing Kapanewon.
itu terus bertumbuh, dan yang jelas selain kita punya pemain-pemain lama yang di masing-masing Kapanewon, itu kita menumbuhkan pemain-pemain baru, Pak Derajat dan Pak Wahid. Jadi kami tidak hanya sekedar melulu di jualan, jadi kami juga membekali UMKM itu dengan legalitas, dengan perizinan, dengan higienis dan keamanan pangannya juga. Jadi insya Allah produk-produk itu diterima dan aman bagi masyarakat. Cuma karena ini saking banyaknya produk-produk di semua Kapanewon ini, saya nyebut ke satu persatu ini banyak banget ya Pak. Tapi di setiap Kapanewon ada ya? Ada produk baik itu olahan maupun segar ya Mas Radio. Jadi atau boleh disebutkan mungkin poin-poinnya atau monggo gimana? Jadi gini, jadi yang namanya UMKM ya itu kan tidak hanya di sisi pengolahannya saja. Jadi dari teman-teman yang bergelut di perikanan itu kan, kalau dulu saya mulai awal bisnis itu kan ada yang namanya pembenihan juga ya Pak Derajat ya. Pembenihan, terus pembesaran dengan podakan, itu kan juga para pelaku UMKM. Jadi bakul-bakul, terus nanti ada teman-teman yang mengolah. Nah, ini saya sebutkan sekilas biar nanti kita menaungi 12 Kapanewon. Jadi dari kalau yang dari ujung sana tadi yang sampaikan keluar dari yang sifatnya kopi itu, nah itu di sana juga mengcreate produk olahan. Jadi ya di sana sifatnya yang goreng crispy itu loh Pak. Terus bawah sini yang Giri Mulyo. Nah, ini ada yang Giri Mulyo ini. Ada tadi. Ini yang punya Mbok Daya ini. Mbok Daya itu pakai kulit dari kulit lele ini Pak. Kulit lele dimanfaatkan ya daripada kulit lele. Jadi kalau di tempat kami itu hanya lele utuh, goreng, bakar, mangut dan lain-lain. Nah ini sudah menggrade dari kulitnya, nanti dagingnya diolah yang terpisah juga. Jadi lebih kreatif dan inovatif ini. Kalau di Langsan dulu kan mancing dimasak gitu. Terus ke arah sini berarti ke arah sudah sampai Galuh Giri Mulyo, Kali Bawang. Nah, Kali Bawang itu di sana, di sini banyak pemain yang Pak, yang pembesarannya malah. Pembesarannya di Kali Bawang. Pembesarannya. Terus kalau yang olahan juga ada, tapi banyak pembesarannya. Terus kalau Nanggulan itu pengolahannya Pak, gabung. Jadi kalau Nanggulan tuh ya ada yang bibit ya ada yang pembesaran, juga ada yang polasar. Jadi di sana lengkap. Karena cikal bakal dulu dari sana yang ilmu ikannya. Terus geser ke sini, Sentolo itu ada yang dikombin jadi peyek Pak. Jadi peyek. Jadi di sini ada yang namanya peyek rebon. Peyek rebon itu Sentolo. Sentolo. Ada rengginang ikan. Ya, betul. Nah, ini penghasil Pak. Ini penghasil. Tapi Sentolo juga ada Pak. Rengginang ikan. Terus yang di sambal juga ada Pak. Yang di sambal dikombin dengan mungkin ikan tuna atau cakalang. Terus ke sini lagi. Nah, kalau penghasil ini penghasil karena dekat dengan Kulo banyak ya Pak. Jadi ini Pak yang wader. Yang wader crispy ini itu dari Forkom penghasil. Terus ini ada juga sambal-sambalan yang cumi. Terus ada Pok Lasar Aluna, nah itu juga nugget Pak. Nugget. Yuk, kalau yang rengginang itu juga Kulon Langsari, kalau ini di Langsari Pak. Karena saya perikanan, kami yang sifatnya aja Pak, yang temporari cepat. Yang langsung on call yuk mateng yuk tamat. Nah ini di packing untuk oleh-oleh. Kalau kokap Pak, di sana tetap potesnya masih banyak di gula ya Pak, di gula semut dan lain-lain. Ada beberapa pengolah tapi tidak banyak. Belum banyak. Daerah pantai Mas sekarang. Wah, nek sana sudah Pak. semua ulan. Nek sana ada malah sudah daerah pesisir sana Temon, itu Jatan, komplit Pak nek Temon Pak.
teman tuh sampai kemarin kita data itu ada yang aneka-aneka sambel, terus ini juga ini dari teman nih Pak. Oh. Ini wader teman. Oke. Terus di sana itu sama dengan Trisik itu juga ada pemain udang Pak. Oke. Tambah udang. udang. Oke. Berarti mana yang belum Pak tadi? Sudah semua. Berarti panjatan? Wates belum Pak. Batas panjatan. Oke. Kalau panjatan itu yang lagi rame peyek teri sama sambel-sambel yang pakai cumi Pak. Sama teri. Wates itu ini somai Pak. Siomay diolah dalam somai, jadi kita Sana juga ada. terus ada kalau ngiripen itu wader. Ini ada otak-otak ikan. Oke. Terus ada. wah komplit Pak, ada empek-empek barang Pak. Banteng juga di Wates. Nah, betul Pak, ada nih Pak, ada. Oke. Jadi Terus yang terakhir Pak, galur. oke. Nah, itu yang kemarin lagi rame di mana Keranggan Lele Asap. Terus ada Bandeng Resto, juga ada Water yang pemain-pemain lama itu Pak yang dulu. Jadi insya Allah kami sudah berusaha di tiap kapan untuk menumbuhkan untuk perikanan biar lebih dikenal dan itu tadi Pak Derajat, ayo gemar makan ikan itu tidak hanya sebagai slogan. Jadi kita bisa mengajak masyarakat, karena kalau konsumsi ikannya banyak itu kan jelas lebih pintar Pak. Tidak hanya gemuk tapi lebih pintar. Baik, ternyata UMKM di Kulon Progo itu sudah banyak hal kegiatan dari baik itu perbenihan, pembesaran maupun pengolahan perikanan nggih. Siap. Dinas Kelautan Perikanan itu cukup terima kasih Pak untuk ini mendampingi sampai di situ. Kemudian izin Bapak Kepala Dinas tentang ini, karena tadi peluang kegiatan baik itu pasar benih, pasar ikan segar, kemudian ikan pengolahan juga cukup lebar, cukup besar. Di mana Pak? Mungkin sentra-sentra produksinya Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Seperti tadi yang dikatakan, UMKM kami itu tidak hanya di bidang pengolahan dan pemasaran. Salah satunya adalah di perbenihan. Jadi kita punya sentra perbenihan. Sebenarnya di setiap Kapanewon ada, tapi yang terbesar itu ada di Panjatan, jadi MTL itu. Kami di sini tentunya dinas support terhadap unit perbenihan rakyat atau UPR ini, karena saat ini dari indukan yang dipelihara mereka untuk menghasilkan benih ikan ini rata-rata sudah berusia cukup tua, sehingga produktivitasnya itu menurun. Sehingga kami bekerja sama dengan kementerian ini, kita menghibahkan terkait calon induk untuk mengganti induk yang sudah tua. Harapan ke depan nanti produktivitasnya tetap terjaga. Kemudian yang terkait dengan pembesaran kita ada sentra pembesaran di Kalibawang. Ini di Alam Tirto ya, Podakan Alam Tirto. Kemudian kita ini juga sedang merintis untuk menumbuhkan kampung budidaya ikan. Jadi kampung budidaya ini kita harapkan ini nanti kampung ini bisa mengakses terkait dengan bantuan dari kementerian, karena saat ini ada bantuan terkait dengan budidaya, baik itu ikan nila maupun ikan lele dengan sistem miniras atau dengan filtrasi air. Jadi ini sangat irit sekali ketika budidaya ikan ini airnya nanti diputar difiltrasi. Jadi di setiap desa ini diberikan peluang untuk menangkap ini, karena untuk Kabupaten Kulon Progo ini baru sekitar 6 yang bisa mengakses. 6 desa, 6 kelurahan. Padahal targetnya kita ada 14. Jadi ini ke depan selama sampai tahun 2029 seluruh Indonesia ini akan dibangun kampung budidaya ini sebanyak 40.000. Ini sayang sekali kalau tidak kita tangkap dari Kulon Progo.
Jadi ini sekalian promosi, monggo nanti desa kelurahan yang punya potensi tanah kas desa, yang ada sumber airnya, kemudian dia ada lahan kas desanya yang posisinya itu rata, kemudian bukan sawah, bukan lahan sawah dilindungi atau LP2P atau lahan bagus sawah, ini dapat diajukan. Jadi diajukan untuk mendapatkan hibah. Dan nanti akan mendapatkan kolam permanen sebanyak 20 unit. Yang ketika produksinya sekali siklus ini bisa 10 ton, cukup lumayan. Jadi monggo nanti dari Kelurahan ini bisa menangkap peluang ini untuk menghadirkan kampung budidaya di Kabupaten Kulon Progo. Iya Bapak, jadi Dinas Kelautan dan Perikanan bertekad untuk menumbuhkan sentra-sentra produksi perikanan budidaya untuk mengangkat itu. Khususnya yang hilirisasi perikanan tadi, bagaimana kita tadi peluang besar kita terutama ada di produksi pengolahan, kemudian juga ada di budaya makan ikan. Mas Radio, tantangan terbesar apa yang dihadapi UMKM Kulon Progo ketika kita mungkin dari sudut tadi kan Bapak dari Dinas Kelautan dan Perikanan bagaimana meningkatkan produksi ikan segar, Nah ini kan perlu tantangan. Tidak hanya menjual dengan ikan segar menjadi produk yang olahan seperti ini. Kan nilai tambahnya luar biasa tuh Mas mungkin. Monggo Mas. Tantangan terbesar kami pelaku UMKM itu porsinya itu lebih banyak di pemasaran sebenarnya. Karena kalau pemasaran produksinya banyak, pemasarannya lemah, berarti kan nanti akan terjadi penumpukan barang. Betul. Nah, itu seperti awal dulu kalau buka pemancingan itu kan karena proporsi panen lele banyak, pemasarannya kurang, otomatis lele menjadi besar-besar. Nah, para bakul itu pada kurang respon karena yang diambil kan konsumsi Pak. Otomatis kan kami secara pribadi kan mengambil peluang beli lele besar untuk pemancingan. Nah kalau terkait dengan yang produk olahan itu secara kami di Kulon Progo, kami yang ini baru digarap itu kami kemarin MOU dengan Sekwan DPRD. Jadi di situ dibangun pojok UMKM Pak. Jadi produk-produk olahan ini selain dijual secara pribadi itu juga kami tawarkan di pojok UMKM di DPRD. Alhamdulillah kita dalam 1 bulan ini lumayan laku keras Pak. Ini karena produknya aku ambil tidak banyak karena mending dijual di sana Pak. Jadi itu pun kami mencoba produk-produk hampir semua olahan ya Pak itu disupport dari 12 kapal ewon. Jadi tidak 1 atau 2 kapal ewon, kami pengen 12 kapal itu mensupport di gerai pojok UMKM di DPRD untuk mengenalkan produknya, karena kalau ada tamu-tamu dari dinas lain itu kan bisa berbelanja. Yuk kami selain DPRD kami juga mungkin di 1-2 bulan juga akan ke beberapa OPD. Kemarin baru rembukan yang di BMPT dengan Pak Sarji itu kalau bisa ada di sana pripun, tapi belum tindak lanjut. Terus kita juga akan di Taman Winulang Pak. Kami sudah ketemu dengan Pak Duana selaku yang pengasuh di Taman Winulang, tanpa mengesampingkan nilai edukasi namanya Winulang. Nanti kami akan memasarkan penjualan produk-produk UMKM di sana dengan diisi dengan seminar-seminar bisnis. Juga nanti anak-anak juga dibikinkan tempat tempat untuk bermain. Terus nanti kan itu lebih akan berpotensi secara value bisnis dan tidak hanya sekedar tulan yang tidak terarah. Kita ada nilai-nilai bisnisnya. Kemarin dengan Pak Donan udah sampai oke, tinggal kita besok mau
mengeksekusi regulasinya seperti apa. Terus yang ketiga, kami juga punya Greenblood Pak. Greenblood di Sogan yang kemarin kita baru kita resmikan Cafe Kopi Roro. Nah itu kan juga di situ ada tempat oleh-oleh produk UMKM. Kita juga baru berkolaborasi biar nanti para wisatawan, istilah wisatawan, karena kami kemarin dengan teman-teman pariwisata itu biar menggok di situ, terus Beli oleh-oleh. nah oleh-oleh terus Ngopi. nah betul Pak. ngopi. Jadi produk-produk UMKM bisa lebih dikenal, dan itu tidak hanya di olahan loh Pak, di sana juga ada kerajinan, juga ada fashion batik dan lain-lain. Ini hanya salah satu produk. Jadi kami secara UMKM beragam. Oke, berarti sebetulnya UMKM sudah menjalin kerjasama dengan berbagai OPD, nggih. Insya Allah Nah, Pak, on progress. Mungkin ini peluang untuk Bapak ini dari Dinas Kelautan Perikanan. Mungkin ada pojok UMKM Kelautan Perikanan nih Pak. Nanti di Dinas Kelautan, kemudian atau di Dinas Pertanian juga ada pojok UMKM khusus pertanian mungkin. Ketika kan pasti ada tamu pasti nggih, di masing-masing OPD itu. Ketika masing-masing OPD, apalagi nanti di Pemda, gitu, buatkan aja pojok di Baru dalam baik. Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Jadi ini tadi ternyata setelah kita ngobrol banyak ini peluang usaha perikanan baik dari perbenihan sampai dengan pengolahan ini sangat terbuka lebar. Namun mungkin kendala kita di satu sisi masih sedikitnya budaya makan ikan ya. Langkah strategis apa Pak yang sudah dilaksanakan? Bagaimana setelah ada gerakan makan ikan atau stunting, kemudian tadi ada bantuan-bantuan untuk peningkatan konsumsi makan ikan, kemudian untuk peningkatan produksi perikanan, baik budidaya tangkap maupun pengolahan. Mungkin ajakan apa Pak yang bisa disampaikan oleh Dinas Kelautan Perikanan bagi masyarakat untuk ketika kita makan ikan banyak mungkin atau apa konsumsi mungkin akan meningkatkan daya beli atau bagaimana monggo Pak. Kami mengajak seluruh sahabat Opsiku monggo nanti di setiap hari hadirkan menu ikan di meja makanmu. Nah, jadi dengan seperti itu nanti pasti paling tidak angka stunting di Kulon Progo akan turun, insya Allah akan turun, dan mungkin juga memberdayakan dari UMKM kami gitu. Jadi itu. Jadi hadirkan menu ikan di meja makanmu. Nah ini menjadi salah satu poin penting bagaimana memberdayakan UMKM Kulon Progo dari perikanan. Menurut Mas Radio itu seperti. Wah ini terus terang kami setuju. Otomatis kan nanti kalau tidak bisa menghadirkan di meja makan kan jajan Pak. Kan jajan. Baik pulang dibawa ke meja makan Pak. Jajan bisa ke warung atau bisa ke para UMKM kami yang yang punya olahan ikan. Jadi sambung bergayung itu loh Pak. Bergayung. Jadi karena terus terang kami dari UMKM itu juga perlu beberapa regulasi atau kebijakan dinas yang lebih mendorong ke kami dari pihak UMKM biar kami itu tidak hanya sekedar punya barang, cuma punya produk, tapi kita juga punya jalur distribusi yang sifatnya dibantu dari secara kedinasan. Makanya dari Forkom itu kan salah satunya menjadi mitra dinas di Kabupaten Kulon Progo. Maaf, tidak hanya sebatas di bantuan loh Pak. Kami tidak hanya sebatas di bantuan, kami sebagai mitra dinas itu ya dalam kolaborasi bagaimana mendampingi biar pengusaha lebih maju, dan tentunya kalau dari dulu yang kita gembor-gembor kan bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Nah kami itu menciptakan itu Pak. Setidaknya kami itu mengangkat Pak, biar kami itu para UMKM tidak miskin dulu Pak. Jadi nanti bermanfaat bagi UMKM lainnya dan warga sekitar. Ini tuh Pak, tidak adil sih Pak. Dan satu hal yang kita bisa simpulkan hari ini adalah bagaimana ternyata nih Mas, hilirisasi perikanan di Kulon Progo masih sangat terbuka. Jadi kita mengajak masyarakat Kulon Progo, mari
ini adalah peluang yang bisa kita manfaatkan. Produksi Kulon Progo sudah sangat tinggi Pak G, baik produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap, kemudian apalagi kita bisa mengembangkan produk-produk olahan perikanan karena dengan memproduksi, mengolah dan memasarkan hasil perikanan akan memberikan nilai tambah untuk kita semua. Sukses semuanya Pak Kadin, Yeah. selamat, tetap sehat, tetap sukses Mas Radio dengan bisnisnya, dengan UMKM-nya. Yep. Obrolan untuk seputar solusi dan inovasi, tema kita hilirisasi perikanan jadi peluang yang menjanjikan, saya kira sudah kita bisa cukupkan. Sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam kami mendampingi bapak-bapak semuanya. Semoga kita dapat dipertemukan di lain kesempatan dalam waktu yang lebih baik dan keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.